sebuah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita buka kehidupan kita dari nomor 355. Yesus memanggil, kita nyanyikan ayat pertama dan ayat kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan membacakan hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari Tita pertama dan maksudnya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita buka buku pendek kita ya. Kita tetap berdiri. Kita angkat pujian kita dari buku pendek nomor 549, Holland dan Dana. meminta pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membacakan
ayat bulanan untuk bulan ini yang diambil dari Ayat bulanan bulan Agustus, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nama saya Calvin Noel Damani, kelas 3. Saya akan membacakan firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Semuanya ayat bulanan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Shalom, Kak. marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan warta sekolah minggu, kita masih bernyanyi dari buku MD nomor 754 ayat pertama, Berkas Diroha. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta kita hari ini. Adik-adik tetap semangat. Kita mau dengarkan siapa yang pemenang lomba kemarin ya, lomba nyanyi 17 Agustus. Saya akan bacakan dari pemenang harapan dulu. Harapan 1 yaitu Samuel Yabes dan Priscilla Nenggolan. Harapan 2 Bintang dan Sofia Simanjuntak.
bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita sama-sama mengikutinya. Ya Tuhan kami, terima kasih untuk hari ini. Ya Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Ayo silakan semua mengambil Alkitabnya, buka dulu di Injil pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama mengikutinya. Saya akan membacakannya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalian masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Adik-adik, kita pernah mendengar lagu 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu orang banyak, rame sekali. 5.000 orang bapak-bapak. Belum ada mama-mamanya dihitung, belum dihitung juga anak-anak. Dan berarti orang itu lebih dari 5.000 orang. Nah, kemudian kan mereka ikut-ikut Yesus, pasti lapar. Jadi waktu itu mereka duduk di rumput. Terus datanglah muridnya, dilipuskan. Ini udah banyak orang Tuhan, cemanalah kita kasih nih makan. Uang kita cuma 200 dinar pun gak mungkin bisa. Memang rotinya pun kalau beli 2 dinar dapat dikit. Nah, terus Yesus bilang, coba cari. Nah, datanglah lagi dari Yohanes, saudaranya Simon Petrus. Guru, di sini ada, tapi anak-anak. Apa yang dipegang? Kata Yesus, adalah di sini 5 roti, kemudian 2 ikan. Dari anak-anak? Iya. Jadi datanglah si Yohanes, bagi dong. Anak-anaknya mau. Dan setelah dikasih rotinya, Yesus berdoa, diberkati rotinya, terus dibagi-bagi. Nah, adik-adik, kita belajar saat ini Yesus suka sama anak-anak yang mau berbagi. Bayangkan dari roti anak yang tadi Tuhan memberikan bapak-bapak banyak makanan. Sisanya berapa? 12 bakul. Maka anak-anak yang cinta Yesus, anak-anak yang mengikut Yesus harus mau berbagi. Jangan takut tidak makan. Karena jangan lupa Tuhan kita Yesus Kristus itu peduli sama bapak-bapak, sama mama-mama, sama anak-anak. Tapi Tuhan lebih suka sama anak-anak yang mau berbagi makanan. Di sekolah mungkin kita ada pena 2, teman kita nggak punya pena, boleh dong berbagi. Di sekolah mungkin atau di gereja atau dimanapun, di rumah ada makanan, bagi abang. Karena Tuhan Yesus suka sama anak-anak yang suka berbagi. Adik-adik, siapa Tuhan Yesus itu? Dia adalah yang mengasihi semua orang. Maka setiap orang yang mengikuti Yesus harus mengasihi sesama. Kalau kamu mengasihi abangmu, kakakmu, teman-teman, jangan pelit. Karena dari kamu, Tuhan memakai kamu menjadi berkat bagi keluarga. Itu tugas kita menjadi orang percaya. Bayangkan dari 5 roti itu dan 2 ikannya dibagi-bagi setelah Yesus memberkati. Kenapa bisa lebih 12 bakul? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Saat ini Yesus bisa berkarya dari anak-anak kecil untuk membuat sebuah mujizat. Selamat adik-adik untuk mau berbagi. Karena Yesus cinta akan anak-anak yang suka berbagi. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang suka berbagi. Tuhan memberikan 5.000 orang makan, laki-laki dewasa. Tetapi roti 5 dan 2 ikan dari anak-anak. Engkau mengajarkan kami dari kecil, anak-anak harus dilatih untuk cinta berbagi. Engkau peduli kepada semua orang. Maka anak-anak pun yang mengikut Engkau harus peduli. Tidak hanya kepada anak kecil, tetapi juga kepada orang dewasa. Beri ya Tuhan hikmat bagi anak-anak-Mu mengerti firman-Mu. Biar Roh-Mu yang mengajar mereka. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu kita 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus
kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang maha kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.